membuat ibadah semakin hidup, indah, dan jiwa kita. Tidak ada yang bertugas menjadi respon doa atau tidak ada orang. Misalnya hanya pastor sendiri yang membacakan semua tugas yang ada di atas. Maka pastor itu pasti akan menolak untuk mengambil bagian dalam tugas itu. Tidak ada yang peduli, lingkungan menjadi tidak aktif, dan umat semakin jauh dari Tuhan dan gereja. Mengapa umat kurang aktif? Perlu kita ketahui, terkadang umat tidak hadir di gereja karena pasti memiliki alasan. Alasan yang pertama karena sibuk bekerja. Wajar kalau manusia bekerja, karena dalam bekerja itu kita mencari nafkah. Tidak ada salah dalam bekerja, tetapi semua pekerjaan kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Karena dalam bekerja itu adalah panggilan dari Tuhan. Namun terkadang masalah yang muncul karena pekerjaan kita memang menguasai seluruh hidup kita. Kita merasa lelah dan malas akhirnya untuk datang pergi misa atau pergi ke gereja. Padahal dalam kitab suci sudah jelas Allah menciptakan selama 6 hari, dan pada hari ke-7 Allah beristirahat dan memutuskannya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh teman kakak itu sama juga seperti kita melaksanakan perintah gereja yang ketiga, yaitu kuduskanlah hari Tuhan. Nah, di mana kita mewujudkan hari Tuhan itu, kita datang pergi ke gereja, kita berdoa bersama, kita berdoa di rumah, tidak cukup untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita mendoakan orang lain yang membutuhkan kita. Yang kedua, alasan kita untuk tidak hadir di gereja itu karena kurangnya motivasi. Terkadang kita tidak ada dorongan dari teman kita atau keluarga kita untuk datang ke gereja. Yang mempengaruhi kita itu seperti banyak umat merasa datang ke gereja pada hari Minggu tanpa menyadari bahwa hidup ke gereja bukan hanya soal hadir atau mendengar atau dibaca, tetapi juga kita itu sukses dalam pelayanan.
di sana tempat kami yaitu di rumah kami masing-masing, dan yang saya dapatkan di sana adalah umatnya aktif ke gereja, tetapi karena tidak ada pengurus gereja, karena tidak ada yang menjadi pengarah, jadi umat di sana tidak mau mengundurkan diri, memberikan bakat mereka untuk menjadi petugas-petugas gereja. Nah, di lembar yang 25 ini, kakak ingin bertanya dan jawabannya sudah ada di situ ya. Biar kalian itu mau kakak ingin tahu, misalnya kakak bertanya kalian tidak bisa menjawab. Sebelum kakak memberikan pertanyaan, apakah dari adik-adik atau kakak-kakak ada yang berbagi pengalaman? Ada masakan jawab itu apa? Ayo Pak. Bapak mau cerita berbagi pengalaman misalnya? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan bercerita terkait saya karena ini terjadi beberapa tahun lalu. Sebelum waktu itu yang belum berkeluarga, dan pada saat ini saya menjabat sebagai sekretaris gedung. Waktu itu gereja itu memang terasa belum terasa ini ya, belum ada variasi karena aktivitasnya begitu saja. Ada timbul sebuah pemikiran yang tadi bilang tadi, sebuah talenta atau kemampuan atau kemampuan seseorang atau karya seseorang yang mau dikembangkan. Dan pada saat itu waktu itu saya ingat pada tahun 2015 sebelum gereja ini. Saya berpikir waktu itu umat bernyanyi itu ada pada suara, umat ada pada suara, dan waktu itu akan ditutup adalah suaranya. Pada saat itu berkembang dan berkembang, ada beberapa anak yang sudah berkeluarga, ada teman-teman mereka yang sudah berkeluarga, dan kini diganti beberapa orang yang menjadi pengurus. Dan pada saat ini mungkin Dino sama Eva Mentari dia salah satunya anggota. Dia kalau tidak salah di kelompok suara alto. Dan saya kembangkan kemampuan saya untuk melatih mereka. Dan pada saat ini masuk abang-abang ini kakak ini, mereka sudah terbiasa. Dan pada saat ini juga kedua suara kami masih berhubungan selama. Terima kasih, karena itu adalah tanggung jawab kita atau hak kita untuk mengembangkan talenta kemampuan kita. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bapak ini. Ini Bapak ada sedikit saja. Sama-sama Pak. Apa
anggota Polri. Dan mungkin juga talenta beliau mungkin tertentu juga jadi talenta yang tidak berubah. Nah itu pembelajaran bagi semua teman-teman yang tidak semua. Kalau seandainya kita punya talenta sedikit pun nggak apa-apa, misalnya kita pandai bernyanyi. Nah tugas kita sebagai manusia yang diberikan talenta dari Tuhan adalah mengembangkannya. Kalau yang punya suara bagus bisa menyanyi, itu perlu kita latih dalam olahraga. Itu bisa kita latih bersama-sama. Nah kalau seandainya mungkin tidak dilatih, talenta itu akan menjadi tidak paham. Paham semua? Nah, jadi kalau talenta kita memiliki talenta, tugas pertama kita adalah mengembangkannya. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, mari tepuk tangan. Makasih ya, Bang. Baik, dibuka dan soal ini. Di situ sudah ada jawaban dan soalnya. Baiklah, kalian bisa menyimpulkan dari 14 pertanyaan mana yang akan kakak berikan. Pertanyaan yang pertama, siapa yang cepat angkat tangan ya? Oke. Simak baik-baik. Apa yang bisa kita lakukan agar umat aktif kembali? Siapa yang mau? Berdiri, berdiri. Berdiri. Dapat baca yang betul ya, biar semuanya dengar. Umat bisa kembali aktif jika gereja menciptakan suasana yang aman, terbuka dan penuh kasih. Misalnya dengan mengadakan pertemuan sering sederhana di rumah-rumah, pembinaan iman, menanggapi yang rutin dan kegiatan seperti kunjungan orang sakit atau kerja bakti. Selain itu, gereja perlu mendampingi OMK, anak-anak dan keluarga serta berkelanjutan agar mereka merasa diperhatikan dan punya ruang untuk terlibat. Semangat akan tumbuh jika akan merasa dibutuhkan dan terima. Baiklah, terima kasih. Beri tepuk tangan.
Nah, kakak akan memberi pertanyaan yang kedua. Simak baik-baik. Ayo, Yolanda. Apa manfaat jika umat terlibat aktif dalam gereja? Ketika umat terlibat aktif, iman mereka semakin kokoh karena pelayanan dalam hubungan dengan Tuhan. Gereja pun menjadi hidup penuh semangat dan tumbuh rasa memiliki di antara umat. Semua karunia umat saling melengkapi sehingga tercipta persaudaraan sejati. Selain itu, gereja menjadi kesaksian yang nyata bagi orang lain bahwa kasih Allah sungguh bekerja di dalam umatnya. Terus terlibat dalam gereja ini. Di dalam radio saya ada rumah untuk berduka, dan saya menyuruh teman saya mengikuti saya ikut berdoa di rumah-rumah. Baiklah, terima kasih. Bisa kita beri tepuk tangan. Masih ada yang lagi? Ada yang lagi? Tidak tinggal loh, sama kiri. Kamu sama siapa? Kalau tahu apa lagi ini yang cantik ya. Kawan-kawan kan kalau kita sendirian, senior. Kami yang bingung ini masih belajar juga. Saya tahu ciri itu misalnya ini kan bukan sertifikat itu bulan keterlibat. Nah, bagaimana cara kita mengajarkan umat? Soalnya itu seringkali yang datang itu anak kecil. Jarang sekali orang tua mau datang. Nah, bagaimana cara kita untuk mengajak mereka untuk ikut mau dorong kayu? Baiklah. Nah, sekarang ini bulan Rosario. Cara agar mereka ini ikut dalam doa Rosario seperti yang dilakukan oleh
berbagi bersama ini, mereka ini membuat kelompok per RT. Nanti nama-namanya akan dituliskan kelompok satu ini ada kelompok, tapi dalam kelompok ini yang dimasukkan ini kayak ada segen-segen gitu. Jangan sampai kayaknya saya disatukan kelompoknya dengan segitu karena kurang akrab berarti mereka ini kayak kalau masuk baik seperti itu. Jadi solusinya dari kita betul. Nah, kayak satu kayak misalkan kemarin sempat kita ngomong mereka kalau biar itu disatukan dengan geng-gengnya itu kan kalau saya pakai geng-geng kan tapi sebenarnya lebih baik kayak gitu tapi ya mereka bisa ikut bisa aktif tapi sekarang ini kampung kami ini untuk orang ini berjalan seolah-olah juga mau aktif mau ikut bergabung contohnya di kelompok ini sudah selesai di bulan Maret. Nah seperti itu, terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Yang mana? Bila lagi ini, jadi mungkin masih semangat kan? Bisa semangat mungkin semangat. Dan maka ini cerita yang berkata kami itu di hati kami terbagi menjadi dua lingkungan. Di lingkungan saya itu namanya lingkungan kami dulu karena kami tidak menggunakan lingkungan kantor apa. Kami mulai juga menjalani ibadat rohani. Karena itu juga berpindah dari rumah ke rumah. Yang datang itu hanya kebanyakan anak-anak kecil. Saya pun bingung juga. Saya juga sering melihat ibadat rohani. Ada makan-makannya loh, bukan biar mereka mau ikut. Yang kau itu ibu-ibunya hanya 1-2 orang saja. Nah, yang bilang ini bapak-bapaknya datang. Saya pun tidak tahu di mana mereka. Lalu, ayo bapak-bapak ikut ibadat rohani. Mau ikut, tapi mereka tidak mau. Jadi, tugas saya sebagai keluarga dan keluarga ini harus bisa mengajak Tuhan, ayo kita datang ibadat rohani di rumah-rumah. Kita tidak hanya duduk misalnya ngopi-ngopi di warung. Ada manfaatnya juga kita ngopi di warung, tapi lebih baik kita itu datang berkumpul berdoa bersama, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, mungkin itu saja